Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novri Sintia Meana Zega, NIM 0320210039. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang dimana sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi dua. Ada reproduksi pria dan reproduksi wanita. Dan masing-masing juga memiliki bagian eksternal dan internalnya. Saya akan membahas pertama pada bagian reproduksi wanita, yang dimana reproduksi wanita memiliki eksternal dan internalnya. Saya akan membahas bagian eksternalnya. Pada bagian eksternalnya ada mons pubis, yang dimana bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Lalu ada labia mayora, yang bisa disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini berupa lipatan yang menyerupai bibir. Lalu ada labia minora, yang dimana yang bisa juga disebut dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelah mis F. Lalu ada klitoris, yang dimana yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam mis V. Klitoris memiliki struktur yang sama pada laki-laki. Lalu vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang mis V. Lalu masuk pada bagian internal. Ini dia. Pertama yaitu vagina, yaitu jalur masuknya sperma menuju rahim dan jalan keluarnya darah, menstruasi, serta jalur lahirnya bayi. Vagina juga merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membucur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan, meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dinding vagina berfungsi mempermudah persalinan. Lalu ada serviks. Ini ya teman-teman, serviks. Yang dimana serviks inilah yang memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks ini juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Lalu ada ovarium. Ovarium yang ini yang dimana ovarium ini sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur bulatan yang disebut dengan folikel. Berfungsi untuk memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Lalu ada oviduk atau tuba falopi. Ini dia tuba falopi. Yang dimana oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Lalu ada rahim atau biasa disebut dengan uterus, yang dimana rahim pada wanita hanya satu dan tersusun atas otot yang tebal
Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut dengan leher rahim atau serviks. Berfungsi adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Lalu kita masuk pada bagian alat reproduksi pada pria, yang dimana juga dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kita masuk pada bagian eksternalnya. Yang dimana ada penis, gland penis, dan skortum atau kantung zakar. Dan internalnya yaitu testis, uretra, vas deferens, prostat, vesicula seminalis, ductus, ejaculator, dan epididymis. Kita masuk pada bagian eksternalnya yaitu penis. Ini dia, yang dimana penis terletak menggantung di depan skortum. Bagian ujung penis disebut gland penis. Bagian tengah disebut dengan corpus penis. Dan pangkalnya disebut dengan radi penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut dengan preputium. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan elektrolit yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Penis ini sebagai jalan keluarnya urin yang disebut dengan uretra. Lalu ke skortum atau kantung zakar. Ini dia. Bagian depan skortum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skortum adalah bagian berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak dan memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis yang dibentuk dari peritorium. Skortum ini yang bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Skortum kiri tergantung lebih rendah dari skortum kanan. Bentuk skortum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan dingin. Keadaan lemah. Skortum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda akan memendek dan berkerut. Lapisan skortum memiliki dua, yang terdiri dari dua, yaitu kulit yang berwarna kecoklatan tipis dan tumika dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skortum. Lalu kita masuk pada bagian organ internalnya, di mana ada testis. Testis ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis terdiri atas dua glanula yang memproduksi semen dan terdapat dalam skortum. Testis ada di dalam skortum. Suhu normal dalam skortum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Pembungkus testis terdiri dari 3 lapisan. Ada fascia spermatika eksternal, kremasterika, dan fascia spermatika internal. Testis juga berfungsi untuk membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa, yang dilakukan di tubulus seminiferus dan menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel interstisial. Lalu ada epididymis. Ini dia epididymis ini, yang dimana sebagai tempat penyimpanan sperma. Epididymis ini pipa dengan panjang 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis.
Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke duktus. Lalu ada vas deferens. Ini ya teman-teman, vas deferens yang merupakan pengangkutan sperma matang menuju uretra dan terletak di bagian belakang buah zakar. Lalu ada uretra. Ini yang merupakan saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh, dan uretra ini memiliki fungsi sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Lalu ada ductus ejaculator. Ini ductus ejaculator yang berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glandula prostat yang berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus dan berakhir ke dalam pingi urticulus. Ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesikula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Lalu masuk pada ke vesikula seminalis. Ini dia. Yang merupakan 2 ruang antara fundus kantung kemih dan rektum. Masing-masing ruangan berbentuk piramida. Pada permukaan anterior berhubungan dengan fundus kantung kemih. Panjang vesikula seminalis sekitar 5-10 cm. Lalu ada kelenjar prostat. Ini dia di bawah. Yang terdapat di bawah orifisium uretra interna dan dikelilingi dan sekeliling permukaan uretra, melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior simfisis pubis dan berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Baik, sekian dari hasil paparan saya mengenai tentang sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria dan wanita. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam stika Santa Elizabeth Medan.